Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini malam ke-17 dari bulan suci Ramadan, menyambut nuzulul Quran. Yang mana Al-Quran ini didaulah oleh Allah Subhanahu wa taala, pembeda antara hak dan yang batil. Tentu kita semuanya akan berpegang teguh kepada tali Allah hingga bangsa Indonesia, bangsa yang didirikan di atas untayan air mata, jujuran keringat, bahkan genangan darah. Tidak cukup itu saja, pengorbanan juga dari para pahlawan, dari nenek moyang kita yang telah kita ketahui bersama melalui pelajaran-pelajaran di bangku-bangku sekolah dan bangku-bangku pesantren, yang sering digelorakan oleh guru-guru pendidik anak bangsa Indonesia agar memiliki kecerdasan, agar memiliki ilmu pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa yang telah kita simak, apa yang telah disampaikan oleh beliau-beliau, baik itu di channel Unik Nusantara maupun di channel-channel lain, tidak ada lain, hanya ingin mengingatkan kepada seluruh komponen anak bangsa bahwasanya sejarah berdirinya Republik Indonesia ini tidak gratis dan tidak hadiah dari siapapun. Ini murni perjuangan anak bangsa dari keturunan Wali Songo, yang keturunannya tadi itu dinikahkan, dikawinkan dengan keluarga-keluarga kerajaan, keluarga-keluarga sultan, keluarga-keluarga keraton, agar memiliki strategi untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penjajah kolonial pada saat itu. Kalau ada seorang yang didaulah sebagai ulama di Indonesia, keturunan dari orang asli Nusantara, mengatakan kalau tidak ada para habaib Indonesia tidak merdeka, itu bohong. Itu bohong dan sangat keterpaksaan membohongi, bahkan mempercundang dari leluhurnya sendiri. Apakah engkau tega ketika melihat para ulama-ulama di masa kolonial Belanda dihabisi, diberondong peluru? Apakah engkau tega mengkhianati dari para leluhur negeri ini ketika disiksa atas referensi fatwa yang dikeluarkan oleh orang-orang imigran yang sengaja didatangi untuk mendoktrin umat Islam bahwasanya fatwa-fatwa mereka membahayakan untuk keberlangsungan hidup dari ulama-ulama Nusantara. Kita bisa lihat betapa perjuangan Muhammad Darwis dengan Muhammadiyahnya. Wahai pengurus-pengurus Muhammadiyah, wahai warga Muhammadiyah, buka kembali sejarah betapa bangsa ini didirikan di atas untayan air mata dan perjuangan ulama-ulama yang membela kemerdekaan, sementara mufti Batavia mengeluarkan fatwa haram untuk memberontak kepada pemerintah Hindia Belanda.
Di Jawa Timur ada Kiai Jalil yang diberondong peluru. Ini orang-orang di Pasuruan harus tahu, harus paham kenapa Kiai Jalil didatangi oleh Belanda dan dihabisi. Loh, kok anak keturunannya malah membela mereka yang memberikan referensi kepada Ratu Wilhelmina untuk menghabisi para pejuang-pejuang untuk memerdekakan negeri kita Indonesia ini. Sungguh sangat disayangkan, dan mohon maaf, ini pada saat konflik nasab muncul di permukaan dunia santri, banyak para kiai, banyak para pengasuh pondok pesantren bermain aman. Entah takut pondok pesantrennya nggak laku, atau gudangnya sepi, atau memang sekedar mencari aman saja. Ini penting. Sejarah bukan hanya sejarah pendidikan, tapi juga sejarah perjuangan. Kenapa Anda masih menutup-nutupi? Mohon maaf, di channel ini tidak pernah membahas tentang nasab mereka. Mau itu keturunan Abu Jahal, mau itu keturunan Fir'aun, keturunan Ya'jud Ma'jud. Tapi yang kita kritisi adalah tingkah laku mereka. Bagaimana mereka membuat propaganda seolah-olah mereka yang berjuang di negeri kita tercinta. Ini kiai-kiai perlu untuk mengkaji ulang, bahkan penting membuat kurikulum sendiri di pondok-pondok pesantrennya, betapa perjuangan para alim, para ulama Nusantara ini bukan hanya yang berada di tanah Jawa dan Nusantara ini saja. Beliau-beliau yang memperjuangkan kemerdekaan, yang berada di luar negeri sekalipun, menyumbangkan pikiran, menyumbangkan hartanya, menyumbangkan jiwa raganya demi kepentingan kita semua, agar memiliki bangsa yang berdaulat, bangsa yang memiliki harga diri. Kita ini dilahirkan selaku insan yang bermartabat. Sampai kapan anak-anak santri ini terdoktrin dengan keturunan Nabi Muhammad SAW yang memiliki perilaku yang menyimpang dari ajaran baginda Nabi Muhammad SAW itu sendiri? Apakah karena engkau takut? Kalau engkau takut, jangan menghalangi. Kami akan lawan, kami akan tabrak siapapun engkau yang berusaha melindungi orang-orang yang ingin membelokkan sejarah perjuangan negeri ini. Karena mereka bukan pencetus dari kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka bukan pencetus ideologi Pancasila. Bahkan sebagian dari mereka ingin meruntuhkan ideologi Pancasila. Buka sejarah gembong-gembong PKI. Sekarang lagi viral, Banser dibully, Ansor dibully. Ini adalah merupakan propaganda dari mereka, karena rahasia mereka sudah mulai terbongkar. Ingat, bangsa mana yang membawa Wahabi, paham Wahabi ke Indonesia? Siapa yang menghalangi? Siapa yang melawan? Ulama-ulama Nusantara yang membentuk Nahdlatul Ulama, yang membentuk Muhammadiyah. Urusan furu'iyah kita kesampingkan, tapi urusan kedaulatan negeri ini kita harus
menyingsingkan lengan baju dengan bertekad sebagaimana yang telah dibentuk oleh Doromun Toha Bangkalan Madura, mantunya Syekhona Khalil, mengumpulkan pemuda-pemuda untuk menyatukan visi misi agar memiliki bangsa yang berdaulat, bangsa yang cerdas. Jangan lagi ada doktrin untuk menjajah kehidupan anak-anak santri di masa yang akan datang. Ini mumpung kita semuanya masih hidup, kita harus peduli bagaimana nasib anak bangsa ke depannya ini. Apakah kita rela anak cucu kita terus menjadi orang yang diperbudak? Ini sudah bukan urusan nasab, tapi ini urusan masa depan dari bangsa kita yang setelah memiliki kedaulatan. Kalau jiwa kita masih terkungkung, masih terbelenggu hanya karena dengan doktrin-doktrin yang menyesatkan, apa gunanya kita membangun satu peradaban ilmu, satu peradaban akhlak yang mulia bagi mereka. Wahai pembela-pembela, jadilah pembela yang objektif. Jangan hanya bisa mengkanter orang-orang yang mengungkap dari strategi-strategi yang dibuat oleh anak keturunan antek-antek Belanda di negeri ini. Propaganda-propaganda mereka ingin membelokkan sejarah. Siapapun Anda, kalau Anda menghalangi kami yang memperjuangkan kedaulatan negeri ini untuk masa depan, kami akan lawan dan kami akan tabrak Anda. Sejarah sudah membuktikan. Dari itu pemerintah tidak boleh tutup mata. Pemerintah harus mendengar. Pemerintah harus merespon. Bahkan pemerintah harus mengambil tindakan. Tegakkan sila-sila di Pancasila. Jangan karena hanya mereka mengaku keturunan dari beliau baginda Nabi, kemudian pemerintah tutup mata. Karena pemerintah pemegang kebijakan. Alangkah sedihnya ketika bangsa ini sudah diproklamirkan kemerdekaannya 78 tahun yang silam, tapi anak-anak bangsanya sebagian masih dijajah mentalnya, masih dijajah pemahamannya. Ini baru saja saya dapatkan beritanya, bahwasanya sejarah-sejarah perjuangan akan dihapus oleh Menteri Pendidikan. Ini kalau sejarah sudah mulai dihilangkan, sejarah sudah mulai dibelokkan. Alamat yang mereka tuju ingin menggulingkan Pancasila di negeri Republik Indonesia yang kita cintai ini. Makanya kalau berbicara tentang sejarah, berbicara tentang tanah air, hai kau ustadz-ustadz, hai kau kiai-kiai, bukan pelajaran yang kau ambil dari luar negeri, tapi pelajaran yang ada di sekitarmu ini. Makanya Nahdlatul Ulama melalui embrionya Nahdlatul Wathon mengobarkan semangat juang Subhanul Wathon, hubbul wathon minal iman. Ini yang ironis, pengurus Nahdlatul Ulamanya sendiri banyak yang tidak paham dengan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Kemarin saya sempat tegur itu. Saya sempat tegur ke Gus Muwafiq. Beliau mengatakan bahwasanya Subhanul Wathon itu tahun 1923.
Kita koreksi. Tahun 1914 Nahdlatul Wathon sudah ada. Ini gambaran bahwasanya penting sejarah komponen bangsa ini harus diobral, harus dibuka, dibuatkan kurikulum ke pondok-pondok pesantren. Pemegang kebijakan untuk sejarah NU berada di PBNU. Pemegang sejarah dari berdirinya Muhammadiyah berada di pengurus besar Muhammadiyah. Dari itu sadar, kita harus sadar, berangkat dari kita sendiri, dari keluarga kita. Kita tidak boleh terjajah, karena baginda Nabi Muhammad SAW diutus bukan hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia, tapi juga membebaskan dari perbudakan. Lah ini banyak kiai-kiai yang bermain aman. Loh, ya napa kiai? Apakah sampean rela anak-anak santri kita masih terdoktrin dengan pemahaman-pemahaman yang membelokkan sejarah berdirinya bangsa ini, sejarah Islam, masuknya Islam ke Nusantara ini? Sejarah tentang berdirinya kerajaan Islam di Pulau Jawa ini saja masih banyak yang belum paham. Mereka mengatakan Demak Bintoro adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Itu salah besar. Karena ketika Raden Fatah diangkat menjadi Adipati Demak Bintoro, itu yang mengangkat adalah Prabu Satmata. Beliau bernama Sunan Giri. Berarti beliau Prabu Satmata memiliki keraton yang bernama Keraton Giri Kedaton. Loh, ini sejarah penting. Kalau sampai kurikulum pengetahuan sejarah ini dihapus dari mata pelajaran anak-anak bangsa, ini alamat. Tolong pemerintah yang memiliki kebijakan hukum, pemerintah yang memiliki kebijakan untuk mengambil strategi supaya anak bangsa ini ke depannya tidak lagi menjadi pecundang di negerinya sendiri dan dapat mengikuti bahkan meneruskan perjuangan-perjuangan dari para pahlawan dan para leluhur-leluhur di negeri kita yang kita cintai ini. Para Banser, para Ansor terus bergerak untuk menjaga keutuhan NKRI, keutuhan Pancasila, keutuhan Bhinneka Tunggal Ika. Objektif kalau mau bela, kalau kita mengkritisi dari junjunganmu, kamu juga harus berani menasehati mereka. Jangan memberikan pemahaman-pemahaman yang menyesatkan dan yang membodohi. Ini kan rata-rata orang-orang yang mengkritik dari perjuangan-perjuangan, orang-orang yang mempertahankan kedaulatan ini hanya pintar mengkritiki kita saja, tapi tidak berani mengkritiki dari pemahaman-pemahaman yang diberikan oleh yang mereka cintai. Kita ini jangan pernah tertipu. Dan mohon maaf, Islam di Nusantara ini sakti. Kenapa kita lebih membela orang-orang yang berada di lingkupan nasionalis, orang yang berada dalam Bhinneka Tunggal Ika? Ini negara. Gus Dur pernah membela orang yang tidak sepaham, tidak seakidah dengan Gus Dur. Demi apa? Demi menjaga keutuhan, demi menjaga persatuan nasionalisme kita.
Dari itu Ansor, Banser, Fatayat, Ibnu, IPPNU, mulai dari pusat sampai ke ranting, sadarkan anak bangsa ini dengan sejarah perjuangan dari para pahlawan dan para leluhur kita, terutama dari ulama-ulama Nusantara. Kalau ada yang mengatakan tanpa habaib kita masih menyembah pohon, itu kamu, bukan orang lain. Karena jiwamu masih terkungkung, karena jiwamu masih terbelenggu. Geger Cilegon memakan korban dari fatwa Mufti Batavia. Di Pasuruan memakan korban dari fatwa Habib Ismail. Ini yang kamu banggakan. Makanya terus terang saja, bagi siapapun yang menghalangi perjuangan Pancasila, perjuangan NKRI, perjuangan Republik Indonesia dan perjuangan Bhinneka Tunggal Ika, kita lawan. Siapapun Anda, karena ini adalah kemaslahatan bangsa dan negara. Kepada pemerintah, kami mendukung pemerintah sepenuhnya. Kebijakan pemerintah harus dikeluarkan. Pemerintah harus memanggil mereka-mereka yang berseteru, yang ingin membelokkan sejarah bangsa Indonesia ini sampai ke akar-akarnya. Salam waras, salam Pancasila. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.